Selamat datang! Yuk kita mulai sebuah perjalanan seru menelusuri galeri algoritma-algoritma paling keren yang jadi motor penggerak AI di sekitar kita. Mulai dari yang paling simpel sampai yang paling rumit. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya dari sebuah rumus matematika sederhana, AI sekarang bisa bikin lukisan atau nulis puisi? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita hari ini. Kita bakal bongkar sama-sama langkah-langkah evolusi kecerdasan buatan. Oke, perhentian pertama kita, fondasi statistik. Kita akan mundur jauh ke belakang, lebih dari 2 abad lalu, untuk melihat algoritma paling dasar yang jadi cikal bakal semuanya. Ini adalah akarnya. Walaupun kedengarannya jadul banget, regresi linear ini masih super relevan. Coba bayangin, perusahaan-perusahaan besar sampai sekarang masih pakai ini untuk memprediksi penjualan atau menganalisis tren pasar. Gila kan? Sebuah ide dari 2 abad yang lalu masih kepake banget sampai sekarang. Nah, kalau regresi linear itu ngasih kita angka, regresi logistik ini beda lagi. Jawabannya cuma 2, ya atau tidak. Algoritma ini ngetop banget sejak pertengahan abad ke-20 dan sekarang jadi andalan. Misalnya buat bank nentuin kamu layak dapat kredit atau enggak, atau di dunia kesehatan buat prediksi penyakit. Jadi, biar gampang, intinya gini. Regresi linear itu buat memprediksi angka, kayak berapa harga sebuah rumah. Sedangkan regresi logistik itu buat ngasih keputusan, misalnya pengajuan pinjam disetujui atau ditolak. Perbedaan simpel ini penting banget buat kita pahami sebelum lanjut ke alat yang lebih canggih. Oke, kita maju ke era berikutnya. Di sini, algoritma mulai dikembangkan untuk menangani data yang makin hari makin rumit, buat mengklasifikasikan dan mengaturnya. Pohon keputusan ini cara kerjanya intuitif banget loh. Ini tuh kayak diagram alur kalau gini, maka gitu, versi super canggih. Gampang banget dibayangin kan? Algoritma ini masih jadi andalan di dunia keuangan untuk menilai resiko dan juga buat manajemen pelanggan. Pernah heran nggak kenapa rekomendasi Netflix atau Spotify kalian bisa pas banget sama selera? Nah, kemungkinan besar itu berkat K-means clustering. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku mereka, jadi iklan atau rekomendasi yang muncul bisa lebih personal dan tepat sasaran. Dan di sini kita lihat perbedaan yang fundamental. Pohon keputusan itu masuknya pembelajaran terawasi, artinya dia belajar dari data yang udah ada jawabannya. Sementara K-means itu pembelajaran tak terawasi, dia cari sendiri pola-pola tersembunyi di dalam data yang masih mentah. Oke, yang ini agak lebih kompleks, tapi SVM ini adalah sebuah revolusi. Coba bayangin, ada banyak titik merah dan biru di atas kertas. Tugas SVM itu simple, gambar garis pemisah yang paling tegas dan paling jelas di antara keduanya. Nah, garis pemisah inilah yang bikin SVM jago banget buat kenalin gambar dan mendeteksi penipuan. Daripada cuma percaya sama satu pakar, kenapa nggak tanya ke ratusan pakar sekaligus? Itulah ide di balik Random Forest. Dengan menggabungkan prediksi dari ratusan pohon keputusan, hasilnya jadi jauh lebih akurat dan bisa diandalkan, terutama untuk hal-hal penting kayak diagnosis medis. Sekarang, siap-siap. Kita masuk ke lompatan terbesar dalam tur kita. Kita akan beralih ke model-model yang terinspirasi dari otak manusia, yang jadi cikal bakal AI modern yang super canggih. Lihat deh lini masa ini, gila banget kan percepatannya? Dari cuma sekadar konsep teoretis di tahun 40-an, tiba-tiba meledak dalam 2 dekade terakhir ini. Semuanya terjadi begitu cepat. Nah, kutipan ini adalah kuncinya. Struktur berlapis yang meniru cara kerja otak kita inilah yang jadi fondasi dari deep learning. Inilah yang bikin AI sekarang bisa belajar dari pola-pola yang sangat rumit, sesuatu yang mustahil dilakukan sebelumnya. Dan ini bukan cuma teori loh, setiap kali kalian ngobrol sama Siri atau lihat mobil yang bisa nyetir sendiri di jalan, kalian sebenarnya sedang menyaksikan jaringan saraf ini beraksi di dunia nyata. Kalau kita ngomongin gambar, CNN inilah jagonya. Anggap saja ini adalah matanya AI. Dia bisa belajar langsung dari piksel-piksel mentah di sebuah foto. Inilah teknologi di balik fitur auto tag di Facebook dan yang bikin mobil otonom bisa melihat dan mengenali rambu lalu lintas. Konsep gen ini keren banget. Bayangin ada duel antara si seniman yang jago bikin gambar palsu dan si kritikus yang tugasnya menebak mana yang palsu. Mereka saling bersaing dan hasilnya keduanya jadi makin pintar sampai-sampai si seniman bisa menciptakan karya yang nyaris nggak bisa dibedain dari aslinya. Dan sampailah kita di Transformers. Ini benar-benar game changernya. Arsitektur inilah yang jadi otak di balik semua chatbot canggih,
layanan terjemahan, dan AI pembuat konten yang kita lihat sekarang. Kemampuan mereka untuk paham konteks dalam sebuah kalimat itu yang bikin semuanya beda. Tur, kita hampir selesai nih. Yuk kita lihat lagi perjalanan luar biasa yang sudah kita lewati dan coba intip sedikit ke masa depan. Jadi, kalau kita rangkum dalam satu slide, evolusinya luar biasa ya. Dari sekedar menarik garis lurus, terus bisa bikin keputusan, memisahkan data rumit, sampai akhirnya bisa melihat gambar dan bahkan mengerti bahasa manusia. Setiap langkah membangun di atas langkah sebelumnya. Nah, kita tutup dengan pertanyaan ini. Semua algoritma yang kita lihat hari ini sudah mengubah dunia kita. Pertanyaannya sekarang, karya berikutnya di galeri ini bakal bisa melakukan apa ya? Inovasi apa lagi yang akan datang dan mengubah hidup kita dengan cara yang bahkan belum bisa kita bayangkan? Kira-kira apa menurut kalian?